Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pernahkah kita bertanya, ketika Imam Mahdi muncul nanti, kita akan ada di pihak siapa? Bersamanya? Atau justru di barisan musuhnya? Mungkin kita merasa aman. Saya Muslim, pasti ikut Imam Mahdi. Tapi tunggu dulu, karena Rasulullah sudah mengabarkan, akan ada orang yang mengaku beriman, tapi akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Bahkan ada yang hafal Al-Quran, rajin ibadah, tapi hatinya condong ke arah fitnah. Di video ini kita akan bahas 5 tanda yang bisa membuat seseorang secara sadar atau tidak masuk ke barisan Dajjal, bukan barisan Imam Mahdi. Kita akan kupas dengan santai tapi serius, supaya kita semua bisa introspeksi diri. Dan yang terpenting, semua ini berdasarkan hadis-hadis sahih dan penjelasan ulama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Bayangkan sahabat Islam, suatu hari dunia menjadi kacau. Fitnah menyelimuti dari ujung barat sampai ujung timur. Kebenaran terasa asing dan kebatilan justru tampak mempesona. Pada saat itulah, dua tokoh besar akhir zaman akan muncul. Satu membawa cahaya kebenaran, dan satunya lagi membawa kegelapan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Pertanyaannya, saat hari itu tiba, kita akan berdiri di barisan siapa? Imam Mahdi atau Dajjal? Inilah 5 tanda pengikut Dajjal. Pertama, cinta dunia dan takut kehilangan. Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar, dan bersamanya akan ada surga dan neraka. Maka apa yang dia sebut sebagai surga, itulah neraka. Dan apa yang dia sebut neraka, itulah surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal akan menguji manusia dengan tawaran dunia, harta, keamanan, kekuasaan. Semua tampak indah, padahal itu jebakan. Banyak orang akan mengikutinya karena takut kehilangan kenyamanan hidup. Bayangkan, di masa itu krisis makanan, kekacauan, peperangan, lalu Dajjal datang bawa solusi instan. Kalau iman kita lemah, tawaran itu sangat menggoda. Kalau sekarang saja kita lebih rela melanggar syariat demi sedikit keuntungan dunia, di masa Dajjal nanti, kemungkinan besar kita akan terjebak. Kedua, lemah dalam menjaga iman saat fitnah. Rasulullah mengingatkan, segera lakukan amal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari beriman, di sore hari menjadi kafir. Atau di sore hari beriman, di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit dari dunia. Hadis riwayat Muslim. Fitnah di akhir zaman sangat cepat dan mematikan. Kuncinya hanya ada pada keistiqomahan kita. Kalau sekarang saja kita mudah goyah oleh godaan kecil, seperti korupsi kecil, ikut arus maksiat, atau memutarbalikkan kebenaran demi posisi aman, maka saat fitnah besar seperti Dajjal datang, kita akan kesulitan bertahan. Ketiga, tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan ulama yang benar. Dajjal akan membawa ajaran baru yang tampak logis dan modern, tapi menyimpang dari sunnah. Rasulullah bersabda, barang siapa hidup di antara kalian nanti, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, siapa yang lepas dari sunnah akan mudah termakan propaganda Dajjal. Bahkan Dajjal akan memanfaatkan media, teknologi, dan bahasa yang memikat, sehingga orang yang minim ilmu akan mengira itu kebenaran. Keempat, mendukung kezaliman dengan dalih kepentingan. Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu ciri pengikut Dajjal adalah mereka yang membela kebatilan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, pengikut Dajjal adalah kebanyakan orang Yahudi, wanita, dan kaum yang mudah terpengaruh. Hadis riwayat Ahmad. Makna mudah terpengaruh bukan hanya dari sisi emosional, tapi juga mereka yang membela penguasa zalim demi keuntungan pribadi. Dajjal akan datang sebagai penguasa dunia, dan banyak orang akan membenarkan kezaliman demi jabatan atau keamanan. Kelima, tidak menghafal atau mengamalkan ayat perlindungan. Rasulullah memberikan kunci penting. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita tidak peduli menghafal dan mengamalkan ayat-ayat ini,
itu tanda kita meremehkan peringatan Nabi. Di masa Dajjal, hanya orang yang benar-benar menjaga zikir, doa, dan ayat-ayat ini yang akan selamat. Sahabat Islam, 5 tanda ini bukan cuma teori. Fitnah-fitnah kecilnya sudah ada sekarang. Dajjal memang belum muncul, tapi jalan untuknya sedang dipersiapkan. Kalau kita ingin berada di pihak Imam Mahdi nanti, kita harus perkuat iman, dekat dengan ulama yang lurus, perbanyak amal saleh, dan selalu mohon perlindungan Allah dari fitnah besar ini. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah Al-Masih ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua diselamatkan dan kelak bisa berjuang di barisan Imam Mahdi, bukan di pihak musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Insya Allah, dukungan kecil dari sahabat Islam menjadi amal jariah yang terus mengalir. Karena setiap ilmu yang disebarkan akan menjadi cahaya bagi kita semua. Jangan lupa juga tinggalkan pesan di kolom komentar, pembahasan apa yang akan kita bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.